lain ya, agak lain, kata-kata agak lain. Bagus sih ini ya, sebuah kayak gagasan kita berkompetisi di lagu, tapi dengan tema lebih ke masalah bikin himne atau mars buat sebuah partai baru ya. Ya benar ya? Ya. Partai Gema Bangsa. Terima kasih kawan-kawan. Ini seniman-seniman ini kita akan mengadakan lomba cipta lagu dengan tagline Gema Suara Kebangsaan Indonesia. Oh, Gema Suara Indonesia. Bang Ivan, ini Bang Ivan sebagai juri untuk ke depan, dan acara ini menurut Bang Ivan seperti apa? Ini acara yang agak lain ya, agak lain, kata-kata agak lain. Bagus sih ini ya, sebuah kayak gagasan kita berkompetisi di lagu, tapi dengan tema lebih ke masalah bikin himne atau mars buat sebuah partai baru ya. Ya benar ya? Ya. Partai Gema Bangsa. Jadi ya pasti tujuannya adalah tentang bagaimana ini isinya tentang nasionalisme dan ke partainya sendiri, Gema Bangsanya. Menurut Bang Ivan, nah ini kan partai politik. Partai politik kemudian menciptakan himne yang itu kemudian diserahkan kepada masyarakat untuk mereka mencipta. Dan ini nanti kan hasil karya masyarakat sebetulnya. Menurut Bang Ivan seperti apa? Ya tidak seperti yang lainnya ya. Biasanya sebuah partai atau apa bikin sebuah himne atau lagu mars itu kan dibuat secara internal. Tapi ini yang beda sendiri nih, di open public. Jadi berharap respon dari masyarakat atau terutama di musisi, seniman musik bisa memberikan ide atau tema lagu khususnya buat Partai Gema Bangsa. Jadi ini sebuah gerakan baru lah, merangkul ke para seniman musik, terutama masyarakat umum lah, untuk memberikan ide. Mas Ivan, ini kan masyarakat Indonesia akan melihat yang tadinya Mas Ivan itu bicaranya lewat gitar, lewat lagu. Ini Mas Ivan siapa? Ya saya sebagai musisi profesional aja, sebagai gitaris di band atau produser band. Saya diminta untuk sebagai juri di sini. Saya sangat mendukung sekali gitu loh. Apalagi tujuannya kan baik, sangat positif sekali gitu loh. Dan Mas Oleng ini sebagai juri yang kami minta, dan terima kasih kesediaannya Bang Oleng, dan kami perlu tanggapan Bang Oleng untuk acara yang akan kita selenggarakan ini. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang pasti ini sesuatu action yang dimana di awalnya sudah melibatkan mereka bersuara. Itu perlu, karena paling susah zaman sekarang tuh orang mendengar, maunya ngomong aja, nggak ada yang mau dengerin kan suara kita harus dengerin suara mereka. Ya mereka punya posisi yang berhak untuk bersuara, tapi jangan lupa mereka juga punya kewajiban. Nah di sini yang berbalik, jadi ya kenapa ada ketertarikan untuk terlibat di sini? Apa ini sebuah partai apa-apa? Tapi visi misinya jelas, mau interaktif, mau mendengar suara mereka lewat dari kata-kata yang bernada, yang nadanya itu memberikan satu semangat yang tadi saya bilang itu, bahwa kita punya 5. Percaya ada yang menciptakan, berkumpul dengan orang beradab dan adil, mentalnya akan bersatu, satu karena ada musyawarah, dan musyawarah akan jadi keadilan. Jadi punya satu visi yang sama yang tadi, Gema Kebangsaan, bahwa kita adalah kumpulan manusia yang percaya akan kebangsaan.
berkumpul dengan satu pemerintahan. Dan kalian di sini dengan hadirnya ini jelas mau menerima apa yang disuarakan mereka, dan itu yang jadi mars dan himne. Berarti kan itu jadi patokan kalian, bahwa ini ada. Mungkin nanti berapa lama akan berganti lagi disesuaikan dengan zaman. Menurut Pak Oleg, ya, partai politik harus seperti apa? Nggak ada yang harus sih saya. Tapi saya melihat kalian ini bukan menganggap kita seniman kok. Kalian menganggap saya pekarya. Pekarya lebih luas daripada seniman. Makanya saya hadir. Karena tagline saya berawal berkawan. Kedua, kita berkarya. Di sini berikan ruang berkarya. Saya bukan didoktrin. Kita bisa tadi ngelihat dari poin-poin yang ada, memberikan suara. Ini nggak mudah loh. Menghargai profesi kita. Karena semua kemasan itu kan disampaikan dengan satu yang gembira. Maaf kalau dengan urusan negara kita vertikal aja selalu disampaikan dengan ada nada, selain ada kata-kata. Kita bukan bilang itu lirik ya, kita tepatnya kan ayat. Nah di situ disampaikan dengan ada nadanya. Nah di sini terlihat bahwa terbukti bahwa kalian ini bukan menganggap kita ini sebagai seniman. Kita pekarya. Saya pekarya. Seniman itu satu arah yang punya ego sendiri bahwa gue nih begini. Tapi kalau pekarya itu mentalnya bersama. Mungkin bisa pakai istilah itu di kalian teman-teman ini sebuah partai. Ini dengan kita berkarya, kita pekarya. Bang Edwin Coklat, ya, tadi kita sudah diskusi, kita akan mengadakan acara lomba cipta lagu, himne dan mars yang ini diselenggarakan oleh partai politik, namanya Partai Gema Bangsa. Menurut Bang Edwin, ini ada partai politik menyelenggarakan cipta lagu. Yang selama ini kan partai politik selalu eksklusif. Tiba-tiba ini kemudian kita serahkan kepada masyarakat. Menurut Bang Edwin, sebagai seorang musisi, seperti apa? Ya, ini menurut sudut pandang saya sebagai seniman ya, Mas ya. Jadi ini adalah sebuah langkah maju berbeda yang benar-benar sangat menunjang dunia kreatif Indonesia. Saya ngelihatnya dari sisi itu dulu gitu loh. Karena ini adalah memancing kreativitas anak bangsa, memancing kreativitas Indonesia untuk terus berkarya, menciptakan karya, mencari penulis lagu terbaik, mencari pemusik terbaik yang tujuannya juga simpel kan. Ini lagunya juga lagu yang nggak biasa ya. Dengan membuat lagu ini adalah memancing anak-anak muda, bukan hanya anak muda, memancing orang Indonesia untuk ikut membangun bangsa ini. Karena lagu ini kan juga untuk mendukung sebuah gerakan politik, sebuah partai politik yang tadi tiba-tiba partai ini bikin bisa dibilang bikin kompetisi membuat karya untuk lagu mars partainya gitu loh. Nggak pernah ada sebelumnya gitu loh. Mungkin dengan kompetisi ini juga memancing orang untuk menambah ilmunya tentang politik. Akhirnya dia mencari tahu tentang apa sih politik membangun Indonesia itu seperti apa sih. Dia jadi belajar lagi tentang apa inti dari semangat pembangunan, gerakan mandiri, kesetaraan, segala macam gitu loh. Jadi di sini menurut saya ini bukan sekedar lomba cipta karya, tapi ini benar-benar lomba menambah pengetahuan tentang kebangsaan menurut saya. Dan ini sebuah gerakan berbeda karena nggak pernah ada sebelumnya partai bikin theme songnya dilombakan untuk umum gitu loh. Jadi ini sebuah gerakan baru yang mungkin dari gerakan ini juga orang semakin mau peduli sama politik, mau peduli sama gerakan positif politik. Mudah-mudahan. Bang Zadi, kita ini kan sekarang sedang mengerjakan mau menyelenggarakan lomba cipta lagu. Dan memang ini nggak lazim kan, karena cipta lagu ini kan tiba-tiba partai politik yang menyelenggarakan. Dan orang menganggap bahwa partai politik ini kan di Menara Gading yang susah. Mereka ini para politisi ini ya kan dianggapnya para dewa ya kan. Jadi disitulah mereka berada.
dan tiba-tiba ketika pemilu mereka ke rakyat. Dan kita partai ini yang dianggap semacam itu, yang sekarang hadir partai baru menyelenggarakan lomba cipta lagu yang ini nanti akan diikuti oleh seluruh masyarakat yang ingin mengikuti itu. Menurut Bang Sandy seperti apa? Oke, saya Sandy Kanester. Ide melibatkan masyarakat secara umum itu adalah hal yang jarang dilakukan, terutama ini ada hubungannya dengan partai politik kan, dan nggak main-main gitu. Jadi ada mars dan himne, itu adalah hal yang positif dan harus kita dukung bersama-sama, seperti janji setia sebuah partai terhadap masyarakatnya. Jadi kalau menurut Bang Sandy ini, kira-kira ini sebagai seniman, sebagai pencipta lagu, sebagai seniman, dengan pendekatan ini, apakah partai politik ini nanti akan diterima di masyarakat? Ya, kan gini, yang seperti saya bilang tadi, sebuah partai atau kelompok apapun melibatkan orang pada umumnya, berarti ada hal yang diharapkan, ada energi yang mau diserap, ada suara-suara yang ingin diterima atau didengar sama si kelompok ini. Jadi yang saya bilang tadi pertama, ide untuk melibatkan masyarakat umum itu seperti janji setia antara si partai, kelompok atau apapun namanya terhadap masyarakat, dan itu menjadi harmoni yang baik gitu, dan itu memang idealnya harus seperti itu gitu. Jadi nggak usah disangsikan lagi bahwa berangkat dari sebuah karya atau sebuah lagu itu seperti janji lah antara kita dengan pasangan. Dan itu harus ditepati. Iya dong. Iya dong. Oke, Bang Sandy. Ya semoga ke depan ini para seniman yang berprofesi seniman apapun itu bisa lebih didengar atau diperhatikan oleh pemerintah, itu aja sih. Karena ya kita butuh pemerintah juga butuh seniman. Amin. Tur. Untuk kesenian itu penting banget untuk ada dari manusianya sendiri yang dikatakan tadi seniman. Karena kata seni itu perlu terus dikembangkan, diapresiasikan, dan dilindungi dalam hukum. Penting, kita udah menjalankan banyak kewajiban kita sebagai seniman, tapi hak kita nggak ada. Jadi semangat semuanya, ada keseimbangan antara kewajiban yang sudah dilakukan dengan hati nurani kita, keikhlasan untuk mendapatkan haknya. Terima kasih. Ya, dunia seni Indonesia secara ekosistem harus dijaga dan dilindungi secara hukum, karena gini, kami seniman bukan terus-terusan berbicara kayak zaman dulu, hargai seniman, nggak, kami nggak butuh itu. Kami butuh ekosistem kami dijaga secara hukum dengan baik, karena kalau itu sudah dijaga dengan baik, itu akan memperkuat bangsa ini dan akan membuat nama Indonesia menjadi lebih baik. Saya percaya itu. Terima kasih. Ngelawak lagi. Oke. Apa untuk para seniman? Buat para seniman, sesama seniman, cuma mau ngingetin, berkarya aja terus, belajar terus. Belajar terus, berkarya terus, lentur terus sama berbagai keadaan. Semangat. Terima kasih. Oke. Tadi latihan ya? Iya. Abis ini take baru.